Ya, di tengah kebuntuan negosiasi Amerika Serikat ancam habisi Iran. Meski begitu, Iran tak gentar terhadap ancaman Amerika Serikat dan tetap membalas setiap serangan Amerika. Dan untuk membahasnya lebih jauh, kami sudah terhubung dengan pengamat Timur Tengah Tabrani Syabirin. Assalamualaikum, selamat malam Pak Tabrani. Waalaikumsalam, malam Pak Yono. Ya Pak, ini kalau kita lihat ancaman ini Pak ya, Iran nggak mundur Pak. Bahkan semua serangan Amerika yang dilakukan langsung dibalas kontan. Anda melihat apa sebenarnya pesan di balik ini? Ya, yang pertama kita ingin melihat ada ungkapan klasik ya dalam idiom politik luar negeri Amerika yang disebut oleh teman-temannya, yaitu as American friend is dangerous, as American enemy is fatal. Sebagai teman Amerika itu sangat berbahaya. Gitu. Kemudian sebagai musuh Amerika kita bisa fatal. Gitu. Jadi Oman itu kan teman Amerika sebenarnya, tapi juga diancam. Gitu. Kalau Iran jelas ya dia sudah bermusuhan lama dengan Amerika ya, setidaknya dalam 47 tahun terakhir Iran itu telah datang sebagai penantang Amerika di Timur Tengah. Tapi ini Trump kita lihat, saya minggu lalu tuh sangat optimis ini selesai sudah nih. Trump nampaknya melunak dengan draft perdamaian yang sudah disusun gitu. Bahkan Menteri Luar Negerinya Marco Rubio mengatakan itu the final draft, kita akan segera dapat perdamaian dengan Iran gitu. Ya. Tapi ternyata hal itu buyar gitu ya, buyar seketika. Karena Amerika menyerang pangkalan peluncur rudal Iran di selatan ya, dekat Bandar Abbas. Jadi keadaan segera berubah. Oke, Pak Tabrani. Ya, kalau kita lihat secara psikologis, kemarin juga saya sempat diskusi soal ini bahwa serangan yang dilakukan kedua belah pihak ini secara psikologis memang untuk menekan ya Pak, selama perundingan ini akan berlangsung agar mereka masing-masing punya bargaining. Bisa seperti itu Pak? Ya kan kalau dilihat di sisi Amerika, Trump itu kan seorang pedagang, dia akan menawarkan dengan harga tinggi, akan melihat pembelinya Iran ini bagaimana tawarannya ya, dia ancam bagaimana sikap Iran. Tapi Iran kita lihat di bawah Mujtaba Ali Khamenei ini sebagai pemimpin tertinggi Iran nampaknya juga tidak takut diancam-ancam gitu. Karena sudah dari 47 tahun mereka hidup dalam ancaman gitu, bahkan perang. Jadi dia tidak takut gitu. Karena ya kita lihat misi yang disampaikan oleh Mujtaba Ali Khamenei ini bagaimana menjaga kedaulatan Iran gitu. Dan itu tersimpul bagaimana mengendalikan uranium Iran, kemudian dia ikut mengendalikan Selat Hormuz. Karena itu dengan cara itu maka kedikdayaan Iran maka masih dapat diwujudkan walaupun. Tapi Pak Tabrani, bahwa Amerika menyebut bahwa Iran ini sengaja Pak ngulur waktu agar Amerika dirugikan secara politik di dalam negeri dan juga ekonomi. Betul seperti itu menurut Anda? Ya begini, ini sebenarnya melihat Amerika, Iran, negara-negara Arab di Teluk itu kan saling terkait ya, nggak bisa kita lihat hanya dari satu sisi gitu. Apalagi sekarang kan umat Islam itu di Mekah sedang melaksanakan, baru selesai wukuf di Arafah kemarin gitu. Jadi banyak sekali doa-doa dari umat Islam di sana itu agar perang tidak terjadi gitu. Barusan ini itu misalnya ya jemaah itu bilang yang disuarakan oleh Pak Puspowardoyo dan Wong Solo Group itu, kita berharap di sini agar Amerika jangan menyerang Iran. Itu contoh bagaimana simpati masyarakat supaya Iran ini jangan sampai terlibat perang terbuka dengan Amerika. Yang kedua, yang perlu kita lihat lagi, negara Arab itu sebenarnya nggak mau perang terbuka dengan Iran gitu. Kalau perang terbuka dengan Iran, tuh planning mereka yang jangka panjang tuh bisa berantakan. Gitu. Misalnya Uni Emirat Arab ya, Emirat Arab walaupun diserang secara terbatas oleh Iran, tapi mereka tetap tidak mau perang terbuka dengan Iran. Gitu. Karena Iran itu bagi Uni Emirat Arab adalah ladang duit gitu, yang disebut dengan transit trade. Jadi Dubai itulah transit trade bagi barang-barang Iran. Jadi barang yang ke Iran dan mau keluar Iran gitu, itu transit trade-nya di Dubai. Dengan itu Dubai mendapat keuntungan yang sangat banyak. Jadi mereka tidak mau perang,
ya biar Iran dalam situasi seperti embargo sekarang aja, maka makin lama ya Emirat akan makin beruntung. Jadi mereka bukan karena takut perang gitu, tapi nggak mau terjadi perang karena merugikan mereka secara ekonomi. Oke. Itu yang kita lihat gitu. Baik, jadi memang kalau Saudi nggak mau perang terbuka. Karena apa? Karena proyek MIUM-nya bisa berantakan. Iya. Jadi sebenarnya kalau kita bicara gitu. Timur Tengah, mereka hitung-hitung ekonomi tidak mau ya Pak, karena mereka juga dirugikan pastinya. Ya, dirugi dia. Oke. Dirugi dia. Nah, Pak Tabrani, ini yang menarik bagaimana hari ini kan kita dengar tadi Trump juga mengancam Oman ya Pak. Kita sebut di awal ya. Anda bilang American friends itu dangerous tapi enemy lebih fatal. Sebagai teman Amerika itu berbahaya. Gitu. Iya, ini menurut Anda ancaman ke Oman ini maksudnya apa Pak? Padahal ini Oman temannya Amerika loh. Kurang jelas suaranya? Iya, ancaman Trump ke Oman ini Pak. Seriuskah atau tadi? Karena kita tahu Oman adalah temannya Amerika Pak. Putus-putus Pak ya. Oke. Baik. Pak Tabrani, ancaman Trump ke Oman ya. Menurut Anda serius? Ya, Oman itu kan sebetulnya dari segi demografi kan kecil jumlah penduduknya. Kemudian dari sisi geografi memang mereka berhadapan dengan Iran. Tahun 89 dulu sudah ada kesepakatan mereka akan mengelola berdua Selat Hormuz gitu. Jadi Iran dapat yang terbesar, Oman juga dapat. Nah kemarin itu kan angkanya sudah hampir dirumuskan gitu. Jadi nggak besar-besar lagi gitu. Seperti ya lebih kurang itu 150.000 US dollar gitu. Antara Iran berbagi dengan Oman. Rupanya Amerika marah di sini gitu. Kalian ngatur-ngatur, saya akan mengatur Selat Hormuz bukan Oman yang kecil. Gitu. Maka dia marah gitu. Baik, Pak Tabrani, terima kasih banyak atas diskusinya tadi ya. American friends is dangerous, enemy juga fatal ya Pak. Jadi ini pilihan yang memang sulit kalau dekat Amerika. Terima kasih banyak Pak Tabrani, sehat-sehat, selamat malam Pak. Selamat malam. Serangan drone Rusia yang menghantam kota pelabuhan Odessa, Ukraina menyebabkan sedikitnya 11 warga terluka. Kebakaran hebat terjadi pasca drone Rusia menghantam kawasan permukiman warga kota pelabuhan Odessa, Ukraina pada hari Rabu. Akibat serangan ini sedikitnya 11 orang terluka, termasuk 2 anak-anak. Kota pelabuhan Odessa menjadi salah satu wilayah yang paling sering menjadi sasaran serangan udara Rusia dalam beberapa bulan terakhir. Ukraina melancarkan serangan balasan menggunakan drone ke kapal Rusia. Drone Ukraina menempuh 1.000 km untuk menghantam kapal perang Rusia di Laut Kaspia. Serangan ini kembali mencatatkan prestasi di garis depan untuk pasukan militer Ukraina. Akibat serangan drone Ukraina, kapal perang Rusia hancur dan terbakar.